warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jadi hari ini sesuai dengan permintaan kalian, Mia akan ceritain bagaimana sih Mia awal mula jerawatan. Sebelumnya Mia mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dukung dan nyemangatin Mia untuk terus berkreativitas mengenai sharing-sharing mengenai jerawat ini. Nah, Mia juga mau mohon maaf kepada kalian semua yang nge-DM, yang komen kalau seandainya DM-an kalian tuh belum kejawab. Itu mohon maaf banget ya, karena banyak banget DM-an kalian yang masuk. Nah, jadi hari ini Mia putusin untuk cerita gimana sih perjuangan jerawat Mia dalam mengobatin jerawat gitu ya. Tapi sebelumnya Mia akan cerita terlebih dahulu gitu, gimana sih awal mula Mia jerawatan, karena banyak sekali yang nanya, Kak tolong dong Kak ceritain produk apa aja sih yang nyebabin kakak jerawatan, gimana sih awal mulanya kakak jerawatan. Jadi hari ini Mia akan cerita bagaimana awal mulanya Mia jerawatan. Jadi awal mulanya Mia jerawatan itu sebenarnya udah lama, yaitu 6 tahun yang lalu kurang lebih, waktu Mia SMP. Nah, waktu Mia SMP, Mia itu memang udah jerawatan. Cuma jerawatan itu terjadi karena Mia baru menstruasi. Nah, setelah jadi kalau pas waktu Mia menstruasi itu, jerawatan Mia itu jerawat normal yang kayak cuma muncul ketika Mia lagi menstruasi. Terus juga kayak munculnya itu cuma kayak 1, 2, 3 gitu. Nah, semakin lama hari berganti ya, sampai Mia tamat SMA, jerawatnya masih ada, cuma ya kayak itu cuma kayak 1, 2, 3 kayak itu munculnya. Nah, selanjutnya setelah Mia tamat SMA, Mia putusin untuk lanjut pendidikan di salah satu universitas negeri Islam di Palembang. Mia kuliah pada tahun 2017 bulan 6 kalau nggak salah ya, 2017 bulan 6. Jadi Mia itu kuliah semester 1 sama semester 2. Semester 1 sama semester 2 ini muka Mia masih benar-benar aman gitu, bahkan bisa dikatain lebih baik dari muka Mia waktu SMP maupun SMA. Nah, Mia itu waktu jerawatan itu semester 3 yang parah banget gitu. Nanti Mia akan ceritain kenapa Mia bisa jerawatan. Jadi semester 1 semester 2 ini Mia masih kayak aman banget muka Mia, karena gimana ya, mungkin karena dulu kayak baru SMA terus masuk kuliah, jadi kayak lebih bisa ngerawat diri mungkinnya, sehingga muka Mia tuh lebih bersih dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, Mia semester 3 itu asrama di kampus gitu kan. Jadi waktu asrama itu, jadi kalau ada waktu luang itu pasti kumpul-kumpul sama teman. Alhasil waktu kumpul sama teman, karena udah semester 3 ya, punya adik kelas, punya kakak kelas, jadi kan kalau ngelihat kayak yang putih, bersih, glowing itu kan pengen gitu sebagai wanita, nalurinya gitu kan. Jadi waktu semester 3 itu lagi dulu sama teman, terus aku ngeliat teman aku yang mukanya jerawatan banyak, yang di sini mukanya tuh jerawatan banyak di sini sama sini, sharing dong, kok bisa udah sembuh gitu mukanya gitu kan. Terus dia bilang, katanya ya nih, katanya aku pakai cuka apel katanya. Oh, kataku terus Mia bilang cuka apel ya, iya katanya. Terus Mia taunya dia tuh pakai cuci muka online gitu loh, yang dia beli online gitu selama di jerawatan. Cuma kayak nggak ngefek, bahkan justru jerawatnya itu banyak gara-gara cuci muka itu. Nah, Mia nggak tahu sebenarnya, kalau Mia pikir sekarang ya, dia itu sembuh karena pakai cuka apel itu, atau karena dia berhenti dari cuci muka itu. Karena dia itu posisinya ketika dia pakai cuka apel, dia putusin untuk berhenti pakai cuci muka yang dia beli online ini. Nah, akhirnya karena ngelihat muka dia udah bersih, Mia putusin untuk beli dong cuka apel yang dia pakai gitu. Jadi Mia beli karena Mia waktu semester 3 itu pengen kayak muka Mia ini kayak pengen ngecilin pori-pori, terus kayak biar komedo nggak banyak, biar nggak kusam gitu ya, sama ngilangin beberapa bekas jerawat. Alhasil setelah Mia pakai,
setelah barang itu sampai, Mia kan belinya online di toko yang sama dia beli. Terus alhasil sama Mia pakai selama sebulan, muka Mia tuh kayak mulai pori-porinya nggak besar, komedonya makin banyak gitu kan, bekas jerawat juga nggak kunjung hilang gitu kan. Alhasil Mia terus nanya sama temen Mia, kok udah sebulan 2 bulan nih kayak nggak ada perubahan, muka aku justru makin parah. Terus kata dia bilang, ini katanya mungkin itu proses detoxnya. Nah, detox itu setahu Mia katanya tuh berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang kayak mukanya jadi kusam, ada yang ganti kulit, ada juga yang jerawatan, ada ini. Tapi kalau di muka Mia tuh komedonya banyak, terus pori-pori yang besar, jerawat juga banyak gitu kan. Jadi kayak bener-bener hancur gitu loh muka aku tuh sama 2 bulan itu. Tapi karena aku kayak aku tuh yakin dengan proses kan, aku lebih kayak yakin kalau seandainya produk tuh nggak bisa loh ngelihat hasilnya seminggu 2 minggu gitu. Jadi ya udah aku tungguin sampai akhirnya 6 bulan pemakaian Cuka Apel ini, muka aku makin bener-bener makin parah gitu, Nanti Mia akan kayak fotoin ya gimana sih Mia jerawatan itu, fotonya. Nanti Mia akan kayak lampirin gitu loh fotonya. Terus selanjutnya itu setelah 6 bulan pemakaian Cuka Apel nggak bersih, akhirnya putusin untuk ya Allah gitu, ya udahlah aku mau ke dokter. Nah sebelum ke dokter Mia cerita dulu dong sama orang tua gitu, minta saran. Tapi orang tua tuh udah bilang kalau kayak nanti kalau kamu ke dokter nanti takutnya lebih parah gitu kan. Tapi karena ambisi, kayak keyakinan yang menggebu-gebu ya di dalam dirinya itu kayak, oh kalau aku ke dokter ini pasti sembuh dan juga pasti nanti muka aku glowing, putih, bersih. Pokoknya pikiran aku gitu. Sampai akhirnya aku putusin untuk ke dokter. Nah pas ketika aku pergi ke dokter, akhirnya aku diperiksa nih sama dokternya, dokter kulit yang lumayan terkenal di Palembang gitu kan. Terus kata dokternya, oh ini jerawat kamu ini kategori nomor 3, dia bilang gitu. Aku nggak tahu ya kategori itu atau ada berapa banyak, aku nggak tahu. Cuma kayak di buku itu tuh kayak bener-bener parah loh gitu muka aku kan di kategori nomor 3 itu. Terus katanya ya udah nih ini ada resep katanya, udah tuh aku tebus nih. Sebelum tebus aku tuh kayak diperiksa muka aku kayak disuntik atau di apain gitu, aku nggak ngerti, dipencet, pokoknya sakit banget gitu, rasa sampai aku tuh nangis gitu karena sakit banget gitu kan. Terus setelah dikasih resep itu, ternyata resep itu ada 3, yaitu cuci muka, obat dalam, sama obat luar untuk total jerawat itu. Nah setelah aku pakai obat dokter itu sampai kurang lebih sebulan 2 bulan, itu muka aku bener-bener banyak banget jerawatnya gitu. Bukannya berkurang, malah banyak banget. Nanti aku akan nampilin fotonya. Alhasil sama aku pakai, aku cerita dong sama teman-teman aku. Terus teman-teman aku bilang, tungguin aja, mungkin masih detox gitu kan, bekas ngefek bekas Cuka Apel kemarin katanya. Ya udah dong, karena aku kayak percaya ya proses gitu. Hasilnya aku tahanin sama 6 bulan. Jadi semester 3, semester 4 itu bener-bener banyak jerawat aku gitu kan. Nah akhirnya sudah, kalau udah aku pikirin kayak ya udahlah kalau gitu kan, aku tungguin selama 6 bulan dan hasilnya benar-benar makin parah. Nah dari ketiga obat dokter ini, menurut aku benar-benar nggak cocok sama cuci mukanya, karena cuci mukanya ini menurut aku terlalu tajam dan terlalu keras untuk aku. Karena kalau sudah cuci muka aku tuh kayak bukan glowing sih, kayak kayak apa ya, kayak kenceng banget. Terus itu kalau ngomong itu susah gitu kan, gara-gara tajam banget deh kayak ya cuci muka itu. Sampai pernah ya, karena dia tuh kering, narik doang gini biar aku tuh sampai belah gitu, gara-gara cuci muka itu kayaknya bener-bener tajam deh di muka aku, nggak cocok mungkin aku kan. Alhasil udah aku pertahanin 6 bulan, ternyata muka aku bener-bener hancur seperti yang kalian lihat di gambar ini ya. Terus aku udah kayak frustasi bener, kayak udah capek banget ya, malu banget gitu loh. Apalagi ditambah kayak banyak cowok banyak nanya gini,
kok muka kamu berubah, kamu pakai apa, kamu cacaran ya gitu, coba deh pakai ini kayak gitu, jangan sering-sering ganti produk gitu kan. Banyak sekali loh yang komen-komen kayak itu, cuma ya kayak iya nih, cuma kayak bisa bilang iya nih, kayak itu aja, kayak gitu aja. Karena kalau mau jelasin separah apa, mau ngejelasin juga sama mereka, mereka kan nggak akan ngerti gitu loh posisi aku kan gitu. Ya udah, jadi alhasil aku putusin untuk berdamai dengan muka sendiri. Akhirnya aku putusin untuk berdamai dengan muka sendiri, aku pahamin maunya kulit aku nih apa, karena aku sadar gitu loh, aku tuh terkesan memaksakan muka aku untuk ngikutin loh mau aku nih, muka aku mau glowing, muka aku mau putih bersih gini, jadi aku tuh kayak produk tuh aku pakai gitu loh biar muka aku tuh nurut gitu. Tapi sebenarnya aku tuh sebenarnya mungkin muka aku tuh mau bilang sama aku kalau sebenarnya dia tuh nggak butuh produk-produk yang aku kasih itu gitu kan, karena itu bukan kebutuhan dia gitu loh. Jadi gimana sih kalau kita ya, bukan kebutuhan kita, bukan kemauan kita, tapi kita dikasih dipaksa gitu kan, justru kayak sakit banget ya, kayak mau ngemuntahin semuanya kan gitu. Mungkin gitu juga dalam muka aku, alhasil ya udah aku mau turutin deh mau muka aku ini apa gitu kan, aku stop semua produk aku. Jadi aku putusin untuk oh ya udahlah, aku balik ke produk aku waktu semester 1 sama semester aku dua kuliah, ini pakai jeruk nipis sama madu. Nah tapi ternyata aku pakai selama 1 tahun, semester 5 sama semester 6 aku pakai itu bener-bener kayak semester 5 aku pakai itu kayak udah nggak ngefek. Mungkin ya karena kayak udah terlalu parah ya, jadi dia udah nggak ngefek lagi gitu loh, si jeruk nipis sama si madu ini. Ya udahlah gitu kan, aku mulai berpikir lagi, aku tanya lagi kamu tuh maunya apa sih, aku udah turutin gitu kan, cuma nggak bisa kan gitu. Alasannya ya udah, akhirnya aku putusin untuk searching lagi di Google. Nah ternyata gini, aku kan muka aku tuh kalau seandainya mudah kayak ngerasa panas gitu ya, ngerasa panas gitu, muka aku tuh merah gitu kan. Akhirnya aku cari nih di Google gimana sih cara produk apa, tumbuhan apa sih yang alami yang bisa dingin muka aku, dan alhamdulillahnya aku ketemu. Nah dan setelah aku berusaha ngertiin muka aku, akhirnya aku kayak lebih berdamai dengan muka aku sendiri. Akhirnya aku kayak pakai produk itu cuma nggak banyak-banyak gitu loh, cuma kayak cuci muka, masker alami, sama obat tentang jerawat yang pernah dipakai umi aku. Nah jadi aku tuh kayak sekarang lebih kayak ya udahlah, dibandingin aku kayak dulu lagi kan. Terus juga kadang timbul nih rasa dalam diri aku tuh pengen kayak tiba-tiba pengen coba lagi nih ke dokter, pengen ini. Cuma aku berpikir untuk aku kan nyimpen foto aku dulu ya, jadi kalau aku sudah itu kayak, kalau sebelum aku ngelakuin hal yang pengen aku lakuin, aku pasti ngeliat dulu foto aku dulu sama foto aku sekarang. Pasti aku ngebandingin. Aku pasti bilang sama diri aku gini, Mia kamu mau nggak kayak ini lagi gitu, kayak ini lagi, kayak dulu lagi gitu. Kalau nggak mau, nggak usah macam-macam lagi gitu. Jadi gitu aja sih ceritanya mengenai apa, jerawat aku itu. Tapi di sini aku pribadi nggak nyalahin loh kalian mau gunain cuka apel, nggak mau menutup rezeki orang juga yang jual cuka apel, karena aku yakin kok cuka apel itu bisa membantu juga orang yang berjerawat. Hanya saja mungkin di aku itu nggak cocok gitu, tapi bisa jadi cocok di kalian gitu kan. Nah terus juga untuk apa, yang obat dokter itu banyak kok yang sembuh di dokter itu, cuma mungkin bukan mungkin aku bukan di sana gitu loh tempatnya, jadi nggak sembuh gitu kan. Jadi aku nggak nyalahin semuanya, malahan aku kayak nyalahin diri aku sendiri karena kurang bersyukur, yang mengakibatin aku malahan jadi jerawatan banyak banget. Jadi mungkin itu aja ya cerita aku hari ini mengenai perjalanan jalan aku. Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan, karena aku masih belajar dengan ngebuat video ini. Makasih banget udah banyak nyemangati aku, dukung aku. Oh ya, mungkin itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa untuk like, komen,
share ke sosial media kalian, dan juga subscribe, karena dengan subscribe kalian itu akan membuat aku lebih semangat untuk buat video. Jangan lupa komen kira-kira apalagi yang harus aku bagi dengan kalian semua para pejuang jerawat. Terima kasih, dadah.